Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bermaksud membuat video yang saya maksudkan untuk memberi komentar atau menanggapi video yang dibuat oleh saudara Habib Fitriya di Lombok Tengah terkait dengan usulannya untuk membubarkan perguruan tarekat, seluruh tarekat, bahkan seluruh golongan-golongan yang ada di Lombok Tengah maupun di seluruh dunia. Setelah saya mengkaji, melihat, menelaah video dari saudara Habib Fitriya ini, saya kira jalan pemikirannya bagus, mantap. Kemungkinan dia merenung, bingung mungkin oleh adanya perpecahan-perpecahan di kalangan umat Islam. Ada golongan ini, golongan itu, mazhab ini, mazhab itu, sehingga bukannya melahirkan kebaikan, tapi malah melahirkan saling cela-mencela, bahkan saling musuh-memusuhi satu di antara yang lain. Bagi saya, pemikiran Habib Fitriya ini bagus. Dia ingin agar supaya umat Islam ini damai, bersatu seluruhnya. Bahkan menurut saya memang harus dipikirkan oleh para tokoh-tokoh agama. Tapi bukan hanya tarekat, seluruh golongan yang ada mestinya berpikir, kenapa golongan-golongan ini justru mengklaim dirinya sendiri paling benar, paling baik, yang kalau tidak sama dengan dirinya tidak benar. Ujung-ujungnya adalah melahirkan permusuhan di antara umat Islam sendiri. Benar itu Habib Fitriya itu. Bagaimana umat Islam ini akan maju kalau di internal umat Islam sendiri berkelahi satu sama lain? Saya tidak kenal dengan Habib Fitriya ini. Dia anak muda, dari bentuk fisiknya itu ugal-ugalan, tapi jalan berpikirnya itu menurut saya maju karena dia anak SMA katanya. Maju dari sisi pemikiran. Kalau dia menyuruh mencabut seluruh perguruan tarekat, kitab-kitabnya, saya kira juga saya tidak setuju. Segala ilmu kalau dia baik, saya pikir itu juga adalah ilmu dari Allah, cabang-cabang ilmu. Kalau persoalan metode mengajar di semua golongan itu, saya kira boleh berbeda-beda tergantung dari lingkungan, tergantung dari zaman, situasi, dan kondisi akan berbeda tentunya di setiap tempat. Dan metode-metode yang diajarkan itu tentu akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di tempat itu. Jadi kalau menyuruh mencabut semua
kitab pengajaran yang timbul dari golongan-golongan tersebut yang disebutkan oleh Fitriya ini, saya tidak terlalu pas. Bahwa Fitriya ini mengkaji Al-Quran, bagus. Namun ada beberapa banyak hal yang tidak bisa dijelaskan tentu di dalam sebuah kitab sebesar Al-Quran itu. Misalnya situasi-situasi di mana kita berada, sikonnya seperti apa, keadaannya seperti apa, meskipun tentu semuanya lengkap dibahas di dalam Al-Quran itu, tetapi tentu tidak secara mendetail. Misalnya Lombok Tengah itu seperti apa, Lombok Barat seperti apa, Sulawesi seperti apa, tentu tidak akan masuk di dalam bahasan Al-Quran. Kalau seperti itu nanti dong seluruh bumi dan langit ini jadi pena, air laut katanya jadi tinta, seluruh pohon. Tidak akan bisa kalau seluruh keadaan-keadaan di setiap tempat itu harus dibahas secara mendalam. Disitulah peran daripada kitab-kitab itu untuk mengkaji sesuatu yang perlu penjelasan-penjelasan lebih rinci. Nah, dari situ saya tidak terlalu setuju kalau Fitriya ini mengatakan cabut kitab itu, cabut kitab ini. Dan perguruan-perguruan ini, entah itu golongan apa, itu yang semestinya kita sama-sama kaji. Bukan golongan, misalnya sekolah ini, golongan ini, golongan itu sekolah saja, sekolah Islam sebetulnya. Antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain jangan saling mengklaim paling bagus, kecuali ada pertandingannya. Terus siapa jurinya? Misalnya antara golongan A, mazhab A dengan mazhab B, golongan A, golongan B, anggaplah dia itu sekolah. Ya kalau memang ada yang mengklaim dirinya paling bagus, mari kita buktikan dengan adanya perlombaan, pertandingan. Misalnya pertandingan apa dan apa indikator untuk mengatakan ini paling hebat, ini paling tidak hebat, tentu harus dibahas dulu. Apakah jumlah penduduknya, atau jumlah pengikutnya, ataukah kualitas iman orang-orang itu, ataukah apa yang menjadi indikator-indikator soal terhadap sebuah golongan. Belum tentu yang banyak itu lebih bagus daripada yang sedikit. Belum tentu juga yang maju secara keilmuan itu lebih bagus dari yang tidak maju secara persekolahan. Indikator yang kita harus pakai semestinya adalah indikator ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Misalnya kalau Rasulullah ini tidak pernah sekolah, katanya kan, tidak apa-apa, bukan masalah sekolah. Orang maju atau tidak maju itu, apakah kaya dengan miskin? Bukan juga masalah kekayaan yang menjadi indikator berhasil tidaknya madrasah Islam itu. Jadi Fitriya tidak usah khawatir persoalan tidak pernah sekolah ke Mesir, ke Makkah, Jeddah apa. Tidak penting itu. Saya kira masalah ketakwaan, saya kira masalah kemampuan untuk secara lahiriah itu kemampuan untuk menjaga akhlak, saya kira. Jadi kembali kepada persoalan yang dibahas oleh Fitriya ini, cabut ini kitab itu kitab ini, entah tujuannya apa, tapi baiknya saya lihat unsur baiknya itu dia ingin umat Islam ini bersatu. Tidak perlu ada saling klaim paling bagus, ini yang jelek, yang itu sesat, yang ini kafir. Itu kan urusan Allah itu.
siapa yang paling bagus? Itu Allah saja yang menjadi hakim. Katanya kan Malik Yaumiddin itu raja di dalam hal pembalasan. Jadi hanya dia yang tahu nanti masalah amal baik seorang, baik di secara zahir maupun secara batin, itu kan cuman Allah. Nah, saya kira tidak perlu kita lawan fitrah ini, tidak perlu katanya mau dianggap gila dan lain sebagainya. Itu adalah kebebasan berpikir, dan saya nilai fitrah ini bagus kok dari sisi pengajian-pengajian yang dia lakukan. Meskipun mungkin kekurangan, tentu manusia ada saja kekurangan kan. Mungkin dilihat dari apa tadi kekurangannya, sekolahnya misalnya, tajwidnya apa, itu ya jangan lihat itunya, tapi kajiannya itu apa, tujuannya, maksudnya itu apa. Belum tentu orang yang hebat tajwidnya, ngasarnya bagus, apa itu juga bisa memperoleh hidayah, terinspirasi. Saya kira perlu kita beri aplaus, kita harus salut, kita perlu memberikan penghargaan kepada video itu saya kira. Demikian dulu video yang saya buat ini. Mudah-mudahan kita diberikan semua kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah. Kita sendiri yang harus menyesuaikan diri dengan Allah. Kita harus merubah diri kita. Bagaimana kita hidup yang baik dengan semua orang, bahkan dengan seluruh makhluk, semua manusia. Persoalan perbedaan adalah satu keniscayaan. Demikian video saya. Mohon maaf apabila ada kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.